Saya beberapa waktu yang lalu ya ngomongin soal hati nurani ya. Salah satu yang menurut saya juga seperti hati nurani yang langka di dunia yang sekarang ini adalah kejujuran. Seolah-olah kejujuran itu menjadi sesuatu yang sangat langka gitu. Kita sulit menemukan orang yang jujur. Ya. Dan memang kalau kita mau benar-benar melihat dengan kacamata yang objektif, kejujuran memang sulit ditemukan gitu. Banyak orang di luar sana itu bermuka dua, ya. Bukannya dua, tapi ya memang bisa memainkan sandiwara dengan baik gitu, ya. Munafik kalau kata Alkitab, ya. Hipokrates, pemain sandiwara dalam bahasa Perjanjian Barunya. Ya. Di komunitas yang satu dia bisa berpenampilan seperti A, di komunitas yang lain dia bisa berubah 180 derajat menjadi orang B gitu ya. Kadang-kadang bisa kayak malaikat, kadang-kadang seperti setan pun bisa gitu ya. Ya, jujur itu yang sesuatu yang langka. Ketika ketemu pasangan muda gitu ya, dalam kesan pertama, si laki-laki jujur itu saya yakin sulit gitu ya, menceritakan siapa dia dengan jujur. Begitu juga dengan perempuannya. Masih ditutupi dengan banyak argumentasi, dengan banyak alasan lah. Itu makanya ada orang bijak berkata, don't judge the book by the cover. Jangan melihat buku atau menilai buku dari sampulnya, karena kadang-kadang sampul itu menipu. Sama di zaman sekarang tentu buku sudah langka ya. Tapi kalau nonton YouTube gitu ya, thumbnailnya atau judul videonya itu kadang-kadang tidak mencerminkan isinya. Ya. Judulnya tuh terlalu bombastis, padahal isinya biasa-biasa aja begitu. Ya, saya pernah ketipu soal itu ya. Saya lihat suatu berita karena saya cukup perhatian sama sepak bola gitu ya. Disebutkanlah mantan pemain nasional kita akhirnya dipercaya melatih jadi tim pelatih MU. Wah, saya pikir siapa nih gitu ya. Pemain nasional kita yang jadi tim pelatihnya MU, karena MU di otak saya kan Manchester United, ternyata Madura United, saudara. Tim sepak bola dari Madura ya, pakai nama MU juga gitu ya. Ya nggak salah sih mereka, cuma kan mestinya dijelaskan dong gitu ya. Karena pergi kemanapun di belahan dunia, kalau ngomongin sepak bola, ngomongin MU, tentu di otak semua orang di belahan dunia manapun ya Manchester United dong, bukannya Madura United. Siapa yang kenal Madura United di luar Indonesia? Bahkan di Indonesia saja orang belum tentu tahu gitu ya, saudara ya. Jadi jujur itu sesuatu yang langka ya. Ya. Mungkin juga karena memang jujur itu karakter ya, karakter bawaan. Bisa jadi ya terbentuk sejak kecil gitu. Jadi kalau kejujuran itu tidak ditekankan sejak kecil, ketika bertumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tumbuh di lingkungan yang tidak jujur, orang tuanya sering nipu ya, kakaknya sering nipu, terus lingkungan sekitarnya juga banyak penipu-penipu, maka tabiat ketidakjujuran itu pasti akan terbentuk dan akan membentuk seseorang di masa dewasanya kelak gitu ya. Itu makanya saya mengajar atau mengajak semua yang punya anak-anak untuk belajarlah jujur ya. Ya. Meskipun jujur itu kadang menyakitkan, tapi belajarlah jujur, karena bagi saya lebih baik jujur daripada menyembunyikan sesuatu dengan banyak alasan katanya demi kebaikan begitu ya. Karena peribahasa mengatakan ya sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga ya. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan bangkai, baunya pasti kecium juga gitu, saudara ya. Jadi belajarlah mulai jujur gitu ya. Nah, karena kejujuran itu saya anggap langka ya. Tadinya saya jadi orang yang naif gitu ya. Saya pikir kalau saya masuk dalam komunitas pelayanan, komunitas gereja gitu ya, atau ada di lingkungan yang semuanya ngakunya pelayan Tuhan, saya pikir kejujuran itu bisa saya temukan. Tapi enggak loh. Ya, saya dalam kesaksian saya kan sering saya katakan saya bertobat di usia yang nggak muda, 27 tahun. Saya harus akui sebelum 27 tahun itu
Saya penuh dengan ketidakjujuran, penuh dengan dosa, penuh ketidakjujuran, penuh dengan dosa, dan lain sebagainya. Tapi ketika saya bertobat sungguh di usia 27 tahun sampai sekarang, saya berusaha untuk jujur. Jujur dengan apa yang ada gitu. Meski saya bilang tadi, kejujuran saya itu kadang mungkin menyakitkan orang gitu ya. Tapi itu yang saya harapkan ya ketika saya masuk dalam usia pertobatan, masuk dalam komunitas sekolah, karena saya di usia 27 tahun akhirnya sekolah S1 lagi, STH, Sekolah Tinggi Teologi dengan gelar nanti berharap dapat sarjana teologi gitu. Saya pikir saya ketemu di kelas di mana orang-orang yang menjadi mahasiswa di situ, menjadi siswa di situ, anak orang-orang yang mau benar-benar hidup benar gitu, mau seperti Yesus gitu ya. Bodoh amat lah masa lalunya, tapi saya berharap karena saya juga mau berusaha untuk jujur saat itu, maka saya berharap teman-teman saya jujur juga gitu ya. Tapi alangkah kagetnya ya, nggak sampai beberapa bulan ketika ada mata kuliah ngadakan ujian tengah semester gitu ya. Itu ya dari yang muda sampai yang tua saya masih ingat dengan mata telanjang saya lihat mereka dengan nyantainya nyontek, nyantainya nanya kiri kanan dan lain sebagainya. Terlebih kalau dosennya meninggalkan kelas karena mungkin percaya juga ya mahasiswa teologi mana mungkin nyontek, ternyata nyontek semuanya gitu ya. Dan saya berusaha untuk tidak mengikuti hal itu. Saya biarin aja gitu ya. Nilai jelek pun ya bodoh amat lah ya. Dan itu memang saya pertahankan sungguh ya. Ada beberapa mata kuliah, terutama mata kuliah bahasa asli Alkitab, Yunani, Ibrani, ketika dulu sering ada kuis. Kalau saya nggak ngerti ya saya diemin aja ya. Kalaupun saya jawab ya Pak, saya nggak bisa jawab soal ini. Nggak ngerti sama sekali ya gitu ya. Tanpa saya berusaha meskipun ada kesempatan untuk melihat buku, melihat catatan, atau bertanya kepada rekan-rekan saya yang ya memang nyontek juga gitu ya. Saya tidak lakukan itu. Jadi dalam dunia teologi di sekolah juga kecurangan demi kecurangan juga terjadi. Ketika saya jadi dosen ya, saya banyak menemukan mahasiswa satu mengerjakan tugas ternyata hanya sekedar copy paste dari tugas mahasiswa lain. Ya. Kadang-kadang kekasihnya gitu ya, pacaran di kampus gitu ya. Cuma dibedain font doang, dibedain aja paragraf yang kalau si perempuannya materi ini di paragraf yang pertama, kemudian yang laki-lakinya kalimatnya sama, ya cuma rubah font aja dibuat di paragraf yang kedua. Ya. Waktu awal-awal saya tidak mencurigai dan tidak mengetahui hal itu, tapi lama-lama ketika saya menjadi dosen ya, punya jam terbang gitu ya, saya akhirnya mengetahui lah banyak yang seperti itu. Atau ngerjain tugas ya tinggal copy paste aja dari internet gitu ya. Papernya bagus, ternyata semuanya bahan dari internet. Dan yang bikin miris saya, saudara ya, saya punya kenalan ketika tahun-tahun awal saya jadi dosen teologi ya. Ada rekan sesama dosen juga yang membuat diktat, saudara. Ya, dia ngaku itu diktatnya dia, tapi setelah saya pelajari, saya mendapatkan karena saya mengagumi gitu, keren banget ini. Usianya kurang lebih di bawah saya gitu ya, tapi dia bisa bikin materi ajar yang luar biasa. Pas saya lihat terus saya perhatikan kayaknya saya pernah baca nih kalimatnya, kalimat pernah saya baca nih. Terus saya browsing di internet gitu ya, cari-cari tahu. Ternyata persis, saudara, ya. Nggak buang, ya nggak buang itu nggak beda sama sekali ya. Persis kalimatnya, tidak diedit sedikit pun ya, dia tinggal copy paste saja, cuma merubah atau mengakuinya sebagai hasil dia sendiri ya. Dan ya banyaklah ya. Akhirnya saya dengar juga ada juga rekan dosen yang tesisnya ternyata juga copy paste dari tesisnya mahasiswa lain di kampus yang lain, atau tesisnya adalah copy paste dari skripsinya mahasiswa S1 gitu, saudara ya. Aduh ya. Dan itu membuat saya akhirnya berpikir bahwa kejujuran itu tidak serta-merta bisa kita lekatkan, kita pakaikan kepada orang-orang yang beragama ya. Jadi dalam konseling juga. Dalam konseling, saudara kalau saudara konseling berarti kan saudara sedang ada punya masalah gitu ya. Saya sebagai konselor, saya selalu berkata kalau ada orang konseling sama saya, kamu bukan konseling sama saya sebagai hamba Tuhan loh ya. Tapi saya di sini bukannya seno, bukannya temanmu, bukannya juga orang yang kau kenal, tapi saya mewakili Tuhan, saya hamba Tuhan. Jadi ketika kita berdoa sebelum memulai konseling, saya juga mengingatkan kita undang Tuhan di sini. Karena masalahmu nanti yang menyelesaikan bukan saya, yang memberikan jalan keluar bukan saya, tapi Tuhan nanti. Ya. Jadi saya berharap kamu jujur ya.
ya, di gereja lama yang lama sama saya, kalau konseling itu ada form-form yang harus diisi. Bahkan orang yang sudah desperate, orang yang sudah putus asa datang kepada Tuhan dalam konseling, minta pencerahan dari hamba Tuhan, minta jalan keluar gitu ya dari hamba Tuhan, atau kepada Tuhan lewat hamba Tuhan ini, itu juga banyak yang nggak jujur. Banyak nggak jujur. Ada suami istri yang ribut masalah perselingkuhan ya. Saya tanya sama istrinya, bener nggak kamu selingkuh gitu ya? Enggak Pak, ya demi Tuhan saya nggak selingkuh gitu ya. Saya tanya sama suaminya, bener nggak kamu nggak selingkuh? Bener Pak gitu, bla 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 ya. Tapi saya tahu di kemudian hari mereka masing-masing saling selingkuh, saudara. Ya, bagaimana ya? Ketika datang ke gereja, minta dilayani supaya keluarganya dipulihkan, percaya dalam konseling itu ada hadirat Tuhan, Tuhan hadir, itu aja masih bisa bohong. Itu aja masih bisa dusta, ya. Itu aja nggak bisa jujur, saudara. Dan itu benar-benar saya nggak habis pikir, sama Tuhan aja bisa bohong, gimana sama yang lainnya gitu, ya. Jadi kita belajar jujur mulai hari ini. Saya bilang di awal tadi, ketika kita jujur, kadang-kadang kejujuran kita itu tidak disukai oleh orang. Ya. Kalau saudara lihat sesuatu, ya, kayak saya nih, saya kalau lihat sesuatu saya nggak suka, saya langsung ekspresikan, saudara. Ya. Saya nggak suka, ya. Saya kadang-kadang nggak ekspresikan lewat verbal atau saya lewat mata. Ya. Orang terdekat saya tahu kalau saya nggak suka tuh mata saya udah nggak enak gitu niatnya gitu ya. Tapi kalau bagi saya itu lebih baik daripada senyum-senyum saja gitu ya, seolah-olah nggak ada apa-apa tapi ngebatin atau ngomongin di belakang ya. Itu yang saya bilang munafik tadi. Itu yang dikatakan Tuhan kepada orang-orang Farisi, kalian tuh munafik ya. Satu sisi menampilkan diri sebagai orang beragama, tapi dalam kalian tuh brengsek semuanya ya. Nah, jadi yuk kita belajar hari-hari ini, belajar untuk melihat sesuatu, ya, berani berkata sesuatu dengan jujur. Dari pengalaman saya itu butuh perjuangan. Ya. Saya bilang di masa lalu saya nggak jujur-jujur amat. Saya sering banget itu buat dosa, buat nggak jujur. Ya, kalau masalah ketidakjujuran dengan orang tua ya, saya ingat itu setelah saya bertobat ini, saya ingat itu ya. Dimulai ketika saya jatuh cinta dengan orang. Ya kebetulan orang yang saya suka itu berbeda iman dengan saya. Saya tidak menyalahkan perempuan itu, tidak ya. Saya juga tidak menyesali saya pernah berhubungan pacaran gitu ya cukup lama dengan perempuan itu saya syukuri ya. Karena fase itu saya bisa seperti sekarang, saya bisa lebih dewasa dalam segala hal ya. Tapi kalau saya ingat sekarang, ya itu semua gara-gara saya jatuh cinta dengan perempuan yang tidak seiman ini. Itu yang mengakibatkan mulai saya tidak jujur ya. Ya, tadinya sebelum kenal perempuan ini kalau minta uang sama orang tua ya minta sesuai kebutuhan gitu kan. Minta dong, Pak, ada uang nggak? Bu, ada uang nggak? Minjem dong atau minta dong. Untuk misalnya ngeprint, saat itu kan belum ada printer ya, yang punya printer, yang punya komputer itu hanya orang-orang tertentu gitu ya. Minta dong saya mau ke warnet nih gitu ya. Jujur itu, tapi ketika sudah punya pacar tentu ada kebutuhan-kebutuhan kan ya. Bilangnya masih ke warnet tapi ternyata untuk misalnya makan-makan sama pacar dan lain sebagainya. Itu dimulai sedikit ketika akhirnya tidak ketahuan, ketika akhirnya aman gitu ya. Ketidakjujuran itu semakin besar ya, perbuatannya semakin besar, semakin lebih besar lagi gitu ya. Dan akhirnya itu menjadi habit ya, menjadi kebiasaan kita ya, menjadi kebiasaan saya saat itu. Dan saya masih ingat banget ketika akhirnya Tuhan izinkan, ini pertolongan Tuhan ya. Kasus saya ini saya yakin pertolongan Tuhan ya. Akhirnya saya bisa lepas dari perempuan itu ya. Perempuan itu sebenarnya yang melepaskan saya juga nggak tahu saudara ya. Karena kalau menurut saya nggak mungkin bisa putusin perempuan itu karena terlalu jatuh cinta sama dia. Tapi akhirnya Tuhan izinkan dia putusin saya sehingga saya berpisah dengan dia. Dan ketika saya berpisah dengan dia, saya bertobat dengan sungguh, lahir baru. Dan sejak itu saya bilang di usia 26, 27 itu, saya akhirnya tidak lagi ada beban sesuatu untuk bohong lagi gitu. Sama orang tua, sama sekitar ya. Karena ya tadi ya, tidak ada kesalahan saya yang saya tutup-tutupi. Maka
menurut pengalaman saya itu untuk bisa jujur, kita harus bisa mengakui kita salah apa tidak. Kita harus bisa introspeksi diri, ya. Belajar jujur sama diri sendiri, ya. Ketika kita bisa lakukan itu, ketika kita bisa lepas dari sesuatu yang kita sembunyikan itu, maka belenggu ketidakjujuran itu juga akan runtuh, ya, gugur, dan akhirnya saudara bisa jujur. Saya bersyukur bisa lepas, dan saya berani ngomong di sini. Saya selalu jadi orang yang berusaha untuk jujur. Ya, tidak gitu ya. Selebihnya dari kuasa jahat, kata Alkitab gitu. Ya, tentu di sini saya mengajak, program ini saya mengajak semua untuk jujur. Istri jujur sama suami apa adanya. Meskipun menyakitkan, ya harus jujur ya jujur. Suami harus jujur sama istri, meskipun menyakitkan ya jujur. Karena motivasi kita ke depan mau jadi lebih baik gitu kan. Kalau kita mau jadi lebih baik dan kita memang mau berubah, saya yakin ketidakjujuran di masa lalu harus kita akui dengan orang terdekat kita itu. Supaya ke depannya kita nggak punya lagi salah yang kita tutup-tutupi. Ya. Capek nggak sih kalau hidup nggak jujur itu? Kalau saya sih capek. Nah, kalau capek ya tentu harus dilepaskan semua itu. Pakai topeng itu capek loh. Senyum yang tidak tulus itu capek loh. Ya, bener nggak sih? Harus ketawa, harus senyum dengan orang yang kita nggak suka itu capek loh. Ya, jadi ayo kita jujur. Ketika kita bisa jujur terhadap diri sendiri, kita bisa jujur juga akhirnya kepada orang lain. Dan ketika kita bisa lakukan itu dalam keseharian kita, hidupmu akan tenang, hidupmu akan bahagia, dan kita akan bisa melihat surga meskipun masih tinggal di dunia ini. Yuk jujur. Haleluya.